Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah senyum suami penyejuk hati istri. Masya Allah, Alhamdulillah sudah banyak banget pertanyaan di tangan saya ini yang ingin dibacakan ya. Mudah-mudahan buat semua yang bertanya ini permasalahannya bisa selesai. Mungkin ada pertanyaan juga ini yang mirip-mirip dengan permasalahan jamaah yang ada di rumah. Coba disimak baik-baik ya. Oke, kita langsung aja masuk yang pertama nih. Bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga jarak jauh? Ustadz Riza, mau jadi jawab. Yang pertama adalah senantiasa melibatkan Allah dalam kehidupan ini. Allah menjaga kita, insya Allah kita pun akan dijaga Allah. Ihfadillah yahfadka. Ya, Masya Allah. Selanjutnya, bagaimana cara suami akui kalau sebenarnya atau tahu kalau sebenarnya istrinya sangat sayang kepadanya karena dia orangnya cuek nih suaminya nih. Ustazah Lulung. Gimana caranya biar seorang suami itu tahu kalau itu sayang banget, sering-seringlah beri perhatian. Karena apa? Karena segala perhatian itu kadang-kadang kecuekan suami itu mungkin karena dia merasa kurang BPJS, ya. Apa tuh? Butuh pelukan juga sentuhan. Oh, ya, Masya Allah, ada istilahnya dia ya. Tuh jelas ya buat yang nanya ya. Satu nih, mungkin nih dari Mbak Indri boleh dibacakan, mohon izin, silakan. Bisa baca nggak tulisan kayaknya nulisnya gitu tuh yang ngomong tadi. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan atau meneladankan cara pembagian gaji suami? Apakah diberikan langsung kepada istri atau saat istri butuh baru diberi? Karena banyak juga suami sekarang yang suka memegang semua uang gajinya. Oh, ini jawab lebih tepat suami nih jawabnya. Silakan Ustadz Riza. Iya. Al-ummu al-madrasatun ula. Seorang ibu itu adalah pendidikan dalam rumah tangganya. Maka yang banyak mengatur rumah tangga adalah istri. Sepenuhnya berikan kepada istrinya, insya Allah suruh dia mengatur dengan baik, kasih kepercayaan, maka insya Allah kalau sudah baik, baru kita serahkan semuanya. Iya, kalau seandainya istrinya nggak bisa, tetap kita yang mengelola kan Ustadz ya? Betul, suaminya ya? betul. Ya. Karena kan nggak semua istri dikasih uang itu tiba-tiba tenang gitu, bisa ngatur. Ternyata ada yang istri yang bilang gini, aduh nggak bisa deh Pak, kamu aja yang pegang deh. Kamu ntar aku minta aja sesuai kebutuhan Kalau gitu saya ya? tidak, saya serahkan sama dia. Nah, kalau apa nih silakan kelola karena kita percaya. Masya Allah gitu ya, jelas ya. Mungkin nantinya buat yang bertanya tadi nih jamaah semua nih Masya Allah nih. Selanjutnya nih ada lagi nih, bagaimana sikap seorang istri apabila disuruh suami ngutang belanja di warung, sedang suami pengangguran, apa harus nurut? Kayaknya bentar nih, ini laki juga yang jawab deh, silakan nih. Ini apa harus nurut nih? Suaminya suruh ngutang di warung, kasihan istrinya disuruh-suruh buat ngutang doang. Ya Iya. Salah satu bentuk istri yang saleha adalah An-Nisa 34, fas-salihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidallah. Tetapi ketaatan itu harus yang baik. Ketika seseorang memberikan anjuran atau perintah tidak baik, boleh kita menolak. Apalagi ngutang sementara tidak mampu membayar, ini akan menjadi dilema. Tolak saja permintaan itu. Oh, tolak aja ya. Kalau mau ngutang bapak aja sendiri yang jalan gitu. Jangan saya dong, malu nih gitu ya. Masya Allah nih. Selanjutnya nih, misal suami cemberut, bagaimana caranya istri mencari suami surgaku? Baiti jannati nih maksudnya nih. Apakah harus istri adalah surgaku katanya nih? Coba Ustazah Lulung. Ya, kalau pengen cari suami yang menjadi surgaku, maka kita juga menjadi perempuan yang surgamu. Karena apa? Karena kalau kita pengen punya suami yang kayak Nabi, kita juga kudu seperti istri Nabi, kan begitu ya? Jadi kalau kitanya begini, ya terimalah suaminya begono, gitu. Karena apa? Di dalam Al-Quran dibilang, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yang namanya laki-laki itu bergaul sama perempuan harus baik. Pasti kitanya juga baik, gitu ya kira-kira ya. Nah, gitu. gimana mau dapat surga kalau istrinya bikin neraka terus di rumahnya gitu ya? Ya harus seimbang, ini Masya Allah nih. Ini selanjutnya ya Allah tulisannya jelek banget. Ya siapa sih? Aduh, Ustadz, Ustazah, saya udah masakin mertua saya. Kalau saya minta komentar, katanya masakan saya enak. Tapi di belakang saya mertua malah bilang masakan saya nggak enak. Malah dibanding-bandingin. Saya jadi kesel. Gimana tuh Ustadz, Ustazah? Coba deh perempuan yang paling sering dibanding-bandingin nih, silakan. Perempuan gak suka dibanding-bandingin. Masakan kita enak menurut mertua di depan kita. Di belakang kita dibilang ngejelek-jelekin. Kita ngomong sama mertua kita di belakang juga. Mama, kenapa ngejelek-jelekin depan? Harusnya jangan di belakang, ya kan? Jadi saya tidak tahu apa kesalahan saya, begitu. Gitu. Omongin lagi. Ngomong langsung aja, jangan diem-diem. Kalau ngomong enak gitu. Bener. Gitu. Mama maksudnya apa sih? Jadi ngomong baik-baik sama mertua ya. Sih? Mama sayang, cintaku. Mama, gitu. ya gitu deh, besok kita belanja beli emas yuk gitu ya. Jadi mertuanya makin sayang. Nih satu lagi nih, Masya Allah nih. Ustadz, Ustazah, suami saya suka bohong kalau dapat bonus.
malah dinikmatin sendiri, nggak mau dibagi sama istrinya dan anaknya. Itu gimana ya? Apakah suami itu berdosa? Ustadz Riza mohon izin. Al-Ahzab 35, a'addallahu lahum maghfirata wa ajrun azima. Seseorang yang mendapatkan maghfirah dan pahala harusnya wassadiqin wassadiqat, selalu jujur. Maka ketika ia berbohong tidak akan mendapatkan berkahnya Allah. Ketika laki-laki tidak mendapatkan berkahnya Allah, rumah tangganya tidak akan bahagia. Tuh Masya Allah, tuh jelas tuh buat yang nanya ya. Ini mohon maaf buat semuanya, pertanyaan masih banyak, tidak bisa semuanya saya bacakan, tapi paling tidak tadi sudah dibacakan bisa mewakili semuanya ya, buat jamaah yang di rumah juga. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya, makasih banyak Ustaz Zalul, boleh duduk.